Tri Faiz dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Satuan Pendidikan SDN Kabinetoi Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Asal LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idrus Samarinda. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Pada hari ini, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melakukan pengambilan video ukir kelas 5 SD dengan tema Senangnya Berteman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan Nabi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan menambahkan ilmu kepada kita semua. Oke, baik anak-anak. Sekarang Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa saja yang tidak hadir? Nurul, siapa lagi? Siapa lagi? Andika. Jadi ada empat orang ya? Baik. Oke. Jadi pada kesempatan ini, ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang atau materi yang berkaitan dengan senangnya berteman. Jadi ada yang tahu senangnya berteman? Ya, semuanya harus senang dalam berteman. Tidak boleh merasa tidak senang terhadap teman-teman yang lain. Jadi ada 3 peta konsep yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah persaudaraan dalam Islam. Ya, jadi persaudaraan dalam Islam. Nah, kemudian yang kedua, berteman tanpa membedakan agama. Dan yang ketiga, hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada 3 komponen atau 3 konsep yang harus kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya. Jadi dalam berteman, anak-anak sekalian, kita harus senantiasa mempererat tali ukhuwah di antara sesama. Jadi sebelumnya kita akan melihat dulu apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, meyakini makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Ya. Jadi makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Kemudian yang kedua, membiasakan berperilaku terpuji, saling bersaudara sesuai dengan Islam dengan benar. Di dalam kita atau dalam lingkungan masyarakat kita itu masih ada orang yang beragama lain. Kita harus menunjukkan bagaimana berteman yang sesungguhnya berdasarkan Islam. Yang ketiga, menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Kemudian yang keempat, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama.
Yang kelima, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama, pemeluk agama lain dengan benar. 6. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain dengan benar. Dan yang terakhir, mempraktikkan, kita nanti akan mempraktikkan bagaimana perilaku individu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan atau dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi kita kembali kepada persaudaraan dalam Islam. Di dalam Islam itu terdapat 3 persaudaraan, 3 jenis persaudaraan. Persaudaraan itu dalam Islam dinamakan ukhuwah. Dinamakan ukhuwah itu ada berapa macam? Siapa yang tahu? 3. Ada 3. Oke, ayo silakan sebutkan. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, apa lagi? Ukhuwah Wataniyah. Ukhuwah Islamiyah. Jadi bertema atau dalam Islam itu terdapat 3 ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Islamiyah. Oke, siapa yang tahu apa itu ukhuwah Islamiyah? Ya, silakan ambil. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan karena sesama beragama Islam. Iya, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang didasarkan sesama agama. Kemudian yang kedua, ukhuwah Wataniyah. Siapa yang tahu? Ya, itu silakan. Ukhuwah Wataniyah artinya persaudaraan sesama tanah air dan bertani tumpah darah. Iya, persaudaraan yang didasarkan dengan tanah air, satu bangsa, tanah tumpah darah. Jadi itu disebut dengan ukhuwah Wataniyah. Oke, kemudian yang ketiga, siapa namanya? Atika, silakan. Ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Iya, ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan karena kita sesama manusia. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan saja di satu bangsa, bukan saja ukhuwah Islamiyah, tetapi mencakup seluruhnya. Bangsa lain, pokoknya orang yang berada di seluruh dunia. Mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Arab Saudi, Prancis, Jepang. Jadi sudah termasuk ukhuwah Islamiyah. Mau dia agama Islam, mau dia agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya tergabung dalam ukhuwah Islamiyah. Iya, karena semuanya sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah 3 ukhuwah yang harus kita ingat dan kita pelajari dengan benar. Nah, di situ ada Al-Quran yang menceritakan atau menerangkan tentang ukhuwah tadi. Ya, ada ukhuwah. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, siapa yang bisa menghafal Quran surah Al-Hujurat? Ya, silakan. Nah, ya kasih besar ya. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم. Iya. Jadi itulah bunyi Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Yang menghafal terjemahannya
Ya, jadi itu terjemahan daripada Quran surah Al-Hujurat ayat 3. Ya ayyuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakari. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Itu adalah saling kenal mengenal. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Semua manusia yang ada di permukaan bumi ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang membedakan itu adalah nilai ketakwaannya. Ya, yang membedakan manusia itu adalah tingkat ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ada yang mau derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita akan sama-sama membaca Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 3 ya, 13 ya. Jadi kita akan melakukan tadarus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ya. Selanjutnya, siapa yang bersedia untuk membaca kisah Rasulullah SAW dengan pengemis Yahudi? Terserah. Yang lain? Ya, yang lain lagi. Siapa yang lain? Ya, Aki. Ainu sama Albin terus dari tadi. Ya, silakan lagi. Dahulu ada seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap orang yang mendekat kepadanya, ia selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta. Dia juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya." Ya, lanjut. Ya, tidak. Hari demi hari ia selalu melakukan hal tersebut. Tanpa mengetahuinya, ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang selalu memberikannya makan setiap pagi. Hal itu dilakukan Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberi makan Ya, lanjut. Rey, lanjut. Sama. Ya, Rasulullah SAW dulu ada seorang pengemis. Ya, ada seorang pengemis. Jadi dia itu seorang Yahudi. Pengemis itu adalah seorang Yahudi.
yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Ya, jadi suatu saat Rasulullah SAW bertemu dengan orang tersebut, kemudian memanggil wahai saudaraku. Ya, suatu saat ada orang yang jalan di sekitar pengemis itu, kemudian menyatakan kepada pengemis itu, wahai saudaraku, janganlah engkau mendekati Muhammad katanya. Tetapi sesungguhnya Muhammad itu, Rasulullah SAW itu tidak seperti yang orang-orang tersebut bayangkan. Karena Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang mulia. Justru Rasulullah membantu pengemis itu, nah kemudian mendekatinya, lalu memberikan sesuatu, bagaimana pengemis itu menjadi seorang yang bahagia. Nah kemudian di dalam berteman tanpa membedakan agama ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah tolong menolong kepada siapa saja. Ya, tolong menolong kepada siapa saja. Nah kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama. Jadi tolong menolong kepada siapa saja. Kita jangan menganggap orang itu orang yang tidak kita kenal. Ya, yang penting dia itu manusia. Jadi ketika dia itu membutuhkan pertolongan, maka sebaiknya kita menolong. Ya, jadi semua orang itu tidak ada yang bisa hidup sendiri. Jadi tentu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kira-kira bagaimana dari kalian itu, bisa nggak kalian hidup sendiri di rumah? Tidak bisa. Tentu harus ada anggota keluarga yang lain. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Jadi kadang-kala yang terjadi, banyak di antara kita yang membeda-bedakan teman. Katakanlah dia itu adalah seorang anak yang jelek, kemudian seorang anak yang kurang ajar, ya, kemudian seorang anak pemalas, anak miskin, ya, anak cacat. Jadi itulah yang tidak kita bisa beda-bedakan. Ketika kita seorang anak yang bertakwa, kemudian kita berteman dengan orang yang jahat, maka bagaimana upaya kita supaya kita mengajak dia menjadi anak yang baik. Oke. Jadi kemudian yang ketiga, tidak memaksa untuk memeluk agama. Jadi kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Cukup kita mengajak 1-2 kali. Kalau memang dia tidak, jangan sampai kita memaksa. Tetapi kita tidak putus hubungan silaturahmi dengan dia. Jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi dengan dia. Kita harus tetap menyambung. Kita tunjukkan kebaikan, kemudian kita ajak dia segala macam untuk bermain bersama dan lain sebagainya. Dengan sendirinya nanti dia akan jatuh hati. Ya, sesungguhnya Islam itu adalah seperti ini. Ya, sesungguhnya Islam itu seperti ini. Nah, nanti dia sendiri akan menilai. Oke? Anak-anak sekalian? Ya. Selanjutnya, sudah paham kaitan dengan 2 topik itu? Yang pertama tadi tentang persaudaraan dalam Islam. Kemudian yang kedua, berteman tanpa membedakan agama. Ada pertanyaan? Kita akan sama-sama menyaksikan video. Jadi tolong anak-anak sekalian untuk memperhatikan ya. Memperhatikan, mendengarkan dengan baik ya. Kemudian nanti apa yang dijelaskan dalam video ini nanti
kita presentasikan bersama. Oke. Baik kelompok 33 ya. Aren masuk depan. Aren masuk depan. Kemudian Iba sana. Kemudian kamu di sana 2 orang sana. Ya, Ija. Satu ya, satu di sana. Satu di sana. Kamu satu di sana. Ya. Masuk sini 3. Ya. Otak di sini aja. Ya. Gabung angkat mejanya, gabung. Ya. Sekarang Pak akan membagikan bahan diskusi kalian. Ya. Bahan diskusi. Ya. Ya, jadi silakan ya kalian kerjakan bagaimana pendapat kelompok 1, pendapat kelompok 2, pendapat kelompok 3 dan pendapat kelompok 4 ya. Itu masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Nanti satu kelompok, setiap kelompok akan diwakili oleh 1 orang untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya oleh teman-teman, hasil presentasi itu akan ditanyakan nanti. Kalian siap menjawab? Nah, harus siap menjawab. Oke. Langsung diisi di sini ya. Ya, kenapa nggak di sini? Di sini di atas ini ya. Gaya lama pada bawah ini. Diskusikan ya. Tanyakan kepada teman-teman yang baik bagaimana pendapatnya. Nanti digabungkan supaya jadi pendapat ini satu biar sempurna. Ya, bagaimana? Ya, jadi dijawab satu. Nanti setelah itu nanti bagaimana pendapatnya. Jadi tanyakan ke teman-teman yang lain. Satu saja. Sama juga ya. Di sini semua ya sini. Ini 1, 2, 3. Ini kan dari ya. Bagaimana? Sudah, silakan isi. Ini kan ada jadi 2, 1, 2, 3. Kemudian di sini bagaimana? Ini pendapatnya. Jika kita sampai ke kemudian hikmah berteman tanpa berteman. Oke. Jangan kerja sendiri ya, saya tanyakan kepada teman-temannya supaya hasilnya jadi sempurna.
Ya, bagaimana, sudah selesai? Jadi sekarang kita atau setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing ya. Setiap kelompok itu akan mempresentasikan. Nah kemudian nanti kelompok lain nanti akan menanyakan, ya, akan menanyakan hasil daripada presentasi teman-teman di kelas. Nanti sebelum ditanyakan, ya, oleh kelompok yang melakukan presentasi, tanyakan dulu bagaimana teman-teman, ada pertanyaan? Nah setelah itu kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, oke, selesai. Dilanjutkan dengan kelompok lain. Oke, silakan kelompoknya Aldi masuk. Bapak hasil kerja kelompoknya dibacakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sesama agama Islam. Ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah artinya tanah air, tempat kelahiran dan tumpah darah, atau kampung dan ham. Ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun, perbedaan tersebut tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling tolong-menolong kepada siapa saja, tidak membeda-bedakan teman, tidak memaksakan menurut agama, dan tidak memaksakan menurut agama. Tuliskan 3 hikmah bertema tanpa membedakan agama, menciptakan perdamaian, persaudaraan, mempererat persaudaraan, menjadikan pribadi rendah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan kelompok 2 atau 3 ada pertanyaan? Apa yang disebut dengan ukhuwah wataniyah? Ukhuwah wataniyah artinya tanah air, persaudaraan sesama tanah air, tempat tinggal, tempat kelahiran, tumpah darah, atau kampung halaman. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan kelompok 2 ada pertanyaan. Apakah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sesama agama Islam. Terima kasih atas pertanyaan kelompok 2. Kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya nanti kalau pertanyaannya ya, pertanyaan apa tentu yang belum diketahui atau yang belum dibacakan. Misalnya ada pertanyaan di luar daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diskusi kelompok yang telah ditulis. Silakan untuk kelompok 3 masuk. Kelompok 3. Kelompok 3. Perhatikan yang lain. Saya Ani Pujianti. Saya Yanka. Saya Faizal. Persaudaraan dalam Islam. Perhatikan yang lain. Jangan itu. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama agama Islam. Ukhuwah Wataniyah artinya persaudaraan satu tanah air, tempat lahir, dan tanah tumpah darah. Ukhuwah Insaniyah artinya yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak untuk saling bermusuhan, tapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Tulisan 3 hikmah beragama tanpa membedakan agama, menciptakan perdamaian, menjalankan persaudaraan, dan disukai oleh Allah. Terima kasih atas waktunya. Apakah ada pertanyaan? Jelaskan apakah Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan? Agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Terima kasih kelompok 1 atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Jadi cukup 2 kelompok yang sudah mewakili, ya. 2 kelompok sudah mewakili. Nanti dilanjutkan oleh kelompok 2 dan kelompok 4. Oke? Oke, Pak. Oke. Membuat kesimpulan atau rangkuman kaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah persaudaraan dalam Islam. Jadi persaudaraan dalam Islam itu ada 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah Insaniyah. Kemudian berteman tanpa membedakan agama. Ya, kita berteman tanpa membedakan agama. Jadi berteman tanpa membedakan agama ini yang pertama tolong menolong kepada siapa saja. Ya, jadi tanpa membedakan agama kita tolong menolong. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Kemudian tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hikmah berteman
tanpa membedakan agama. Yang pertama, menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi, dicintai oleh Allah, disukai banyak orang, dan menjadikan pribadi yang rendah hati. Jadi itu adalah kesimpulan daripada materi yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Dari materi pembahasan mulai dari awal hingga sekarang, ya. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Kalau ada pertanyaan, ya Pak Guru persilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah pas? Oke, kalau kalian sudah pas, sekarang Pak Guru akan bertanya. Ya, akan bertanya kepada kalian. Akan bertanya kepada kalian. Baik. Sekarang saya bertanya, bagaimana sikap kalian? Sikap kalian jika kalian berteman dengan seseorang yang berbeda agama? Silakan. Albi, silakan. Saling menghargai dan tidak membedakan agama. Kemudian ada yang lain? Ya, Ainu. Saling menghargai keyakinan masing-masing. Ya, masih ada yang lain? Silakan lagi. Berteman baik. Ya, berteman dengan baik. Kemudian Atika, apa? Tidak membeda-bedakan agama lain. Tidak membeda-bedakan agama lain. Aziza, Menghargai dan menghormati. menghargai dan menghormati. Ya, jadi sikap kita ketika kita memilihkan teman yang berbeda agama, ya, yang berbeda kata agama. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai. Kita harus bersikap lemah lembut, tutur kata yang sopan santun, ya. Jangan karena teman kita yang lain itu berbeda agama, lantas kita mengolok-olok, mengejek dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, mengajarkan umatnya, ya, untuk senantiasa memiliki perilaku dan sikap yang baik. Oke, sudah paham? Sekarang kita semua mengakhiri pembelajaran dengan melakukan menghening sedikit sebentar dan berdoa. Jadi untuk menutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini, mari kita sama-sama berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.